Kita melihat bahwa PT 0% ini adalah peluang. Sekaligus tantangan ya. Tantangannya apa? Tantangannya nanti kalau aturannya itu membuat semua orang bisa maju, ya itu juga kacau balau gitu ya. Tapi kami melihat sebagai partai yang lahir di era reformasi, ini adalah sebuah jalan baru yang mungkin bisa membuat kualitas demokrasi Indonesia lebih baik. PKS berarti sekarang ini belum merasa perlu mengambil sikap ya bahwa kami akan mencalonkan sendiri atau bergabung atau gimana? Belum ya, mengambil sikap ya? Belum. Saya kira ini tentu saja kan setiap partai punya strategi, dan strategi itu nggak mungkin diungkap ke publik. Karena kan kalau bersikap sekarang kan pilihannya masih bergabung apa enggak? Yang jelas kita dalam perpolitikan sejarah ya memang dengan Pak Prabowo itu ya beliau sendiri selalu mengatakan kita ini bukan sekutu tapi segajah. Begitu dekat sejak dulu. Cuman di 2024 kecil ya kan? Itu tidak bertemu saja pilihannya. Jadi memang ya biasa dalam politik. Ya sebagaimana dulu Pak Anies mendukung Jokowi, lalu sekarang dia bertentangan dengan Jokowi ya. Tapi ya itu semuanya adalah sunatullahnya. Cuma ada jalannya lah. Memang kalau dari sisi chemistry dan kedekatan antara PKS dengan Presiden Prabowo itu sudah nyata ya kan. Betul. 2 kali Pilpres dari 2014, 2019 PKS adalah pendukung dari Pak Prabowo. Di saat Prabowo dibully, dihujat, ya kita yang pasang badan waktu itu. Betul. Dan itu ada banyak rekam jejak digitalnya. Jadi hubungan PKS dan Prabowo itu bukan baru-baru. Artinya ini adalah sudah sahabat lama ya dan perbedaan pandangan-pandangan yang berbeda ya dalam politik itu biasa. Tapi kali ini ya kami melihat ini adalah peluangnya Pak Prabowo untuk mewujudkan mimpinya, dan itu kan sejak lama kita membangun visi misi bersama kan, bagaimana Indonesia ke depan. Sumatera Barat ini unik gitu, basis Anies, ya kan? Tapi kita bisa menang lebih dari Anies. Jadi teorinya apa sebenarnya? Teorinya bahwa ketokohan kader PKS lebih tinggi dari ketokohan Anies di Sumatera Barat. Hipotesis bahwa ketika Anies buat partai, maka PKS akan berkurang. Logikanya ya, tapi pada faktanya belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, kita kembali berbincang tentang penghapusan ambang batas presidensial threshold 20%. Sekarang tidak ada lagi ambang batas 0%. Siapapun partai peserta pemilu 2029 diperbolehkan mengusung capres dan cawapresnya. Dan untuk membahas ini, saya sudah kedatangan tamu istimewa ini. Kenapa saya bilang istimewa? Karena selama ini Ruang Konsensus tidak pernah kedatangan tokoh atau pengurus dari PKS. Nah, sekarang ini saya kedatangan seorang tokoh muda dari PKS yang pada saat pilkada kemarin mengikuti bursa pilkada calon wali kota Padang Kota Tercinta. Ya, saya dengan Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Waduh, saya sempat lihat itu fotonya Iqbal di sepanjang angkot ya kan, di perumahan-perumahan di Padang ya kan. Wah, Muhammad Iqbal, wah ini kan orang yang paling bangor nih kalau di podcast, di TV-TV ya kan. Keras ya kan. Gimana suka dukanya pilkada kemarin? Alhamdulillah, Aries punya pengalaman ya. Apakah mungkin pilkada terakhir nggak tahu nih. Yang jelas ini sebuah pengalaman luar biasa karena memang kita sebagai akademisi juga perlu punya pengalaman sebagai praktisi. Udah lengkap pengalamannya. Walaupun belum rezeki. Gimana rasanya pada saat menghadapi masyarakat Padang khususnya ya? Jadi orang Padang ini memang cerdas-cerdas. Pemilih cerdas. Jadi kata orang, Bal, kalau ingin meyakinkan orang Padang nggak perlu sekali maju, perlu 2-3 kali gitu. Nggak kapok ya? Nggak kapok. Kok nggak kapok ya? Katanya, karena lu Pak IP kan, Pak Itno, Prof, dulu kan juga 2 kali katanya kan. Walaupun Buya sekali aja. Tapi bagi saya ini cukup, pengalamannya sudah cukup bagus. Berterima kasih kepada partai, kepada kader-kader, kepada relawan yang sudah berjuang. Dan ini
bukan sesuatu yang sia-sia. Iya. Saya yakin ini sebuah pengalaman yang sangat berharga. Karena Enggak, sesama anak muda ya, sayangnya Fadli itu kan juga anak muda ya. iya. Kan? Tapi Apa memang karena kalau Iqbal ini kan istilahnya Padang apa tadi Minang diaspora. Minang diaspora, bukan yang besar lahir di Padang gitu ya. Bisa jadi. Apa karena itu? Bisa jadi, tapi kan banyak juga para kepala daerah yang juga dari perantau pulang menang banyak juga. Banyak juga, tapi bukan wali kisahnya. kota, bukan bupati ya kan? Ada juga. Oh, ada juga. Ada. Tapi ini kan kalau kita kaji-kaji memang belum takdirnya udahlah. Ini jarang-jarang nih orang habis kalah pertempuran di pilkada tapi masih bisa senyum, masih bisa ketawa ya kan. Iya. Karena memang dari awal ketika ingin kita maju, kita sudah meyakinkan bahwa kemenangan itu sudah ada jalannya. Oke. Sama seperti saya cerita dulu, saya ingin masuk Akmil dulu. Oh ya. Nggak diterima. Tapi saya sekolah, lalu saya ikut Lemhanas, saya mengajar di sekolah-sekolah tentara. Oh, sampai juga Sampai ujung-ujungnya. ujung-ujungnya. Artinya kalau kita tidak dikasih sesuatu yang kita inginkan, mungkin bisa jadi Allah akan berikan lebih baik di satu hari. Iya. Itu aja berpikir positifnya. Jadi artinya mungkin kalau masih ada kesempatan ingin mengulang ya. Ya kita lihat situasi. Atau udah kapok nih. Tapi saat ini masih ya cukup lah udah. Karena kan aneh juga ya. Kan gubernurnya menang nih ya. Iya. PKS dengan Gerindra. Heeh. Secara teori kan mestinya wali kota juga ngikut Iya, ya kan. Itu kenapa tuh, Itu Bang? sebenarnya hipotesis kita di awal. Logikanya kalau Buya 80%, masa Iqbal nggak dapat 40% aja gitu ya. Tapi itulah politik. Politik ini susah diprediksi karena ada banyak invisible hand. Ada tangan-tangan yang mungkin nggak terlihat, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Di permukaan mungkin ya kampanye biasa, tapi di belakang mungkin ada banyak cerita, ada banyak pergerakan, movement yang terjadi, yang itu kita nggak tahu. Tapi saya selaku orang yang baru pertama maju di pilkada, setelah bertempur di pileg di Jakarta, saya baru merasakan memang ini politik yang berbiaya tinggi. Nggak mudah, penggalangan itu nggak mudah. Kadang-kadang orang yang sudah ketemu kita makan di sini, bisa-bisa besok ketemu calon lain di sana, besok ketemu calon lagi. Dan itu memerlukan kesabaran, ketangguhan, ya, berjiwa besar, ya. Itu hikmahnya tuh. Jadi kita semenjak ikut pilkada kita lebih bijaksana. Jadi udah tahu bagaimana orang yang mengolah. Ya. Ada namanya istilahnya TO, tukang olah. Makanya kalau jadi menyalon pilkada harus jadi RO, raja olah. Atasnya lagi, supaya nggak mudah diolah. Kalau raja olah harus belajar ke Bahlil. Iya. Raja Jadi, olah. Ya, jadi harus ilmunya itu harus mengimbangi. Iya. Karena di Kota Padang memang pemilih cerdas, ya, pemilih rasional. Tapi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, daya beli yang rendah, banyaknya yang terjerat pinjol, rentenir, maka uang adalah salah satu variabel yang sangat mungkin mengubah keputusan untuk memilih. Tapi lagi-lagi ada banyak teori. Ada bilang karena uang, ada bilang karena tampilan ya. Karena Iqbal ini katanya kemarin itu terlalu galak di debat katanya. Bisa jadi mungkin. Bisa jadi karena tadi calon lain sudah bekerja lebih lama. Mereka menjual isu identitas kan bahwa kami asli putar daerah. Iqbal bukan putar daerah ya. Minang diaspora. Minang diaspora kan. NGO Pariaman, orang Pariaman ngapain maju di Padang katanya kan. Walaupun banyak orang Pariaman tinggal di Padang. Kalau soal itu boleh diuji dong. Bisa ngomong Padang kan selesai ya toh. Iya. Orang saya lihat masih fasih kok bahasa ibunya kan. Ya, tapi kan dalam politik begitu. Tapi gitu ya? kalau analisa tim kita pertama calon-calon lain itu sudah bekerja lebih lama. Mereka dari lahir sudah di sana, sudah branding lama, kita baru datang. Nah, jadi kata orang memang nggak cukup sekali bal katanya, tapi bagi saya udah cukup, udah ampun udah. Kan jadi sekarang Mungkin kan ada juga mungkin faktornya ini, Bang. Kalau bahasa di Padang itu istilahnya pitinya harus sakamboy. iya. Maka kan dulu orang memilih itu kan 3 T, takah, tagih, tokoh katanya. Tapi di era sekarang tambah 1 toke gitu. Tapi makanya tadi ada orang mengatakan karena uang, tapi ada juga orang nggak punya uang menang juga gitu. Menang juga ya. Karena apa? Variabelnya banyak. Ada faktor kayak Buya, ya kan? Buya ini orang nggak pernah kalah. Wakil ketua DPRD, wakil wali kota 2 kali, gubernur 2 kali, 5 kali nggak pernah kalah. Uang ya nggak biasa, nggak ada seperti biasa. Tapi menang terus gitu. Karena calonnya ya nggak sebanding secara ininya, pencitra-citranya. Jadi ini kemenangan itu soal takdir juga. Ujung-ujungnya akhirnya ke situ larinya. Walaupun ada teori saintifiknya. Kita sebagai akademisi kan yakin. Padahal
Buya ini kan berpasangan dengan Vasco yang kalah pilek ya kan? Iya, gitu. iya. Nggak terpilih kan dia Iya. jadi anggota DPR. Iya. Jadi Tapi memang tetap tadi kita melihat bahwa jangan pernah berpikir kalau maju harus menang. Tapi berpikirlah tugas kita berusaha, berdoa, berbuat baik. Kalau soal takdir, keputusan itu urusan Allah. Makanya doa kita setiap hari keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah, bismillah. Luar biasa. Nah, Bal, sebelum kita membahas topik kita, mungkin ada pesan buat Wali Kota Padang terpilih nih, Fadli. Ya, kepada Dinda Fadli Amran dan Buya Maigus, selamat atas keterpilihannya, walaupun masih digugat nih. Tapi saya yakin insya Allah kepemimpinan ini akan berjalan dengan baik, jaga amanah rakyat ini, dan tentu saja janji-janji harus ditepati. Oke. Dan jangan lupa, konstituen saya juga harus diperhatikan. Ya. Baik, Bal. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kita nih. Iya. Tentang dihapusnya presidensial threshold 20%. Ini semestinya ini dirayakan. Iya. Dan dirayakan oleh seluruh partai. Iya. Tetapi hingga hari ini nggak ada partai yang menyambut gembira itu PT itu, ya kan? Bahkan PKS beberapa kali kan pernah mengajukan judicial review juga ke MK untuk, tapi bukan menolkan PT, tapi 7,5% ya pada saat itu. Nah, saya pengen komentar Iqbal dulu. Ya, kami di PKS sudah membentuk tim waktu itu, mengkaji, membuat riset, melibatkan akademisi tentang, bahkan kita studi referensi ya, negara-negara mana. Ketemulah angka 7,5% itu yang rasional. Supaya apa? Supaya memang bukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi presiden. Karena tokoh di Indonesia banyak. Masa dari 200 sekian puluh juta penduduk Indonesia nggak punya tokoh? Karena pembatasan tadi akhirnya hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa memiliki kesempatan untuk maju. Nah, ini juga kami perjuangkan dan waktu itu MK menolak. Ya. Nah, kemudian sekarang ada mahasiswa, anak Jogja 4 orang, dikabulkan akhirnya. Dikabulkan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di pikiran teman-teman hakim MK. Mungkin mereka merenungi, akhirnya mungkin membaca, ya kan, mendengarkan argumen yang lebih dalam. Tapi kami secara partai terus saja menghormati keputusan ini. Dan terus saja berarti menunjukkan bahwa apa yang sudah pernah diperjuangkan PKS itu benar. Itu benar, bahwa artinya masyarakat juga resah dengan 20% ini. Dan ini kan juga akan berdampak juga ke depan sepertinya kepada gugatan terhadap parliamentary threshold. Iya. Yang ini terus saja juga akan mengubah peta politik, dinamika politik ke depan. Tapi bagi kami, apapun itu, memang partai politik sejatinya menyiapkan diri dengan segala hujan badai pola perubahan yang terjadi. Seperti sekarang, kami juga bersepakat dengan Pak Prabowo tentang pemilihan kepala daerah ini. Saya tadi sebagai praktisi tadi, maka bertambah konten saya nih. Memang apa ya, begitu banyak uang negara. Bayangkan di Kota Padang banyak jalan rusak, banjir. Hampir setiap minggu banjir karena hujan lebat. Tapi kita nggak punya uang untuk bisa agar masyarakat tidak tersiksa. Ya, APBD pun kecil. Tapi untuk pemilu kita ada uangnya. Iya. Yang pemilu itu besarannya puluhan miliar gitu loh. Nah, itu kan nggak logis juga gitu loh. Kenapa kita buat pesta demokrasi kita ada, tapi untuk kesejahteraan rakyat kita nggak bisa. Oke. Contoh, biayanya sangat besar di penyelenggara misalnya. Penyelenggaranya kita menggaji komisioner KPU 5 tahun. Walaupun kerjanya mungkin hanya setahun 2 tahun. Bawaslu, banyak lagi tuh jejaringnya, ya kan? Yang diberi kepercayaan menjadi pengawas, itu sampai kecamatan ada semua dia. Itu juga digaji 5 tahun, kan kerjanya kan cuma setahun terakhir aja sebenarnya. Itu kan kos yang besar. Tapi lagi-lagi kami juga sedang mengkaji bagaimana jalan tengahnya. Ya, jalan tengahnya. Karena dulu sesungguhnya kita juga sudah menyetujui ketika Pak SBY mengeluarkan undang-undang bahwa pemilu DPRD itu dipilih oleh kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Tapi waktu itu Pak SBY kan mengeluarkan Perpu sehingga keputusan itu tidak jadi. Artinya ini perlu pengkajian, perlu pendalaman, dan kata kuncinya adalah keberpihakan, efisiensi politik anggaran. Jadi
Waktu itu kan kalau nggak salah tahun 2022 itu PKS mengajukan judicial review itu untuk pasal 222 itu kan tidak 0%, Tidak tapi 0%. 7,5%. Iya. Sekarang kan 0% nih keputusan MK, Iya. ya kan ya. Gugatan mahasiswa itu kan tidak ada lagi ambang batas, Iya. menjadi 0%. Meleset dong berarti dari yang diminta oleh PKS. Ya itu sebenarnya 7,5% itu jalan tengah. Jalan tengah. Karena kalau kita bilang 0% juga nggak fair juga. Karena semua partai yang dia tidak punya kursi, bisa dong. Nah ini nanti perlu, bagi kami mungkin ini perlu ada aturan tentang bagaimana menjaga ya, agar tetap kualitas demokrasinya ini terjaga. Mungkin ada juga orang yang dia udah ketum aja maju gitu loh. Dia nggak mikir kualitas. Karena dia baru buat partai, dia punya uang gitu ya. Nah bagaimana ke depan juga ada semacam kriteria. Ya, yang itu bukan hanya syaratnya bukan hanya dukungan partai, tapi ada kriteria bagi calon. Sehingga ini juga nanti calon ini benar-benar orang yang layak. Ya. Apakah pernah kepala daerah, apakah pernah menjadi pejabat publik setara eselon berapa, atau pernah pengalaman politik misalnya. Sehingga ini menjadi nanti demokrasinya berkualitas. Jadi kami melihat ini tentu saja sebuah perubahan dalam demokrasi di Indonesia. Karena apa? Karena akan banyak tokoh. Nah ini bagus secara positif sebenarnya dari segi pilihan rakyat. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah demokrasi kita ini berbiaya mahal atau tidak? Tadi bagi kami DPRD mau langsung rakyat itu nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya kenapa puluhan triliun hanya habis untuk membiayai perhelatan yang itu tentu saja juga tidak seimbang dengan pembangunan. Kita hari ini memerlukan banyak dana, seperti Pak Prabowo punya program makan siang bergizi, kemudian juga infrastruktur. Saya kira kalau 70 triliun itu mungkin bisa membangun jalan seluruh Indonesia yang luar biasa gitu. Sementara di daerah-daerah nggak punya dana, ya bahkan banyak daerah yang itu minus gitu ya. Bahkan PAD-nya tidak cukup untuk membiayai gaji pegawai, hanya membayar gaji pegawai saja. Oke. Berarti dalam konteks ini PKS sebenarnya senafas dengan usulan dari Presiden Prabowo ya. Betul. Untuk pemilihan kepala daerah next itu lewat DPRD. Oke. Betul. Itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Bang Iqbal. Nah sekarang ini tentang pada saat 2022 itu, saya masih ingat tuh Pak Ahmad Saicu itu mengatakan kenapa mengajukan judicial review, karena PKS ingin mengajukan kadernya sebagai capres. Betul. Ya kan. Nah sekarang ya kan, PKS kan dulu mengusung Anies ya, Anies dan Caimin. Ya kan? Nah sekarang kan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Nah kalau kita lihat juga respon dari partai-partai lain, baik yang di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah, sepertinya menganggap putusan ini nggak terlalu wah mantap kita akan maju, tapi enggak. Termasuk PKS. Nah itu gimana? Ya saya kira ini pertama karena pemilu masih lama Bang. Kata orang Medan jangan apa kali. Santai-santai dulu. Karena partai-partai kan sekarang sedang melakukan pergantian pengurus ya, termasuk di PKS juga akan melakukan dalam waktu dekat akan melakukan musyawarah majelis syuro untuk memilih pengurus baru. Tentu saja ini nanti ke depannya akan dikaji oleh beberapa pengurus-pengurus baru. Karena ini akan tentu saja nggak mudah kan untuk membuat rencana 5 tahun ke depan. Artinya PKS tetap memang ingin mengusung kadernya atau tokohnya untuk ikut kontestasi 2029 nanti. Kalau peluang itu ada sudah pasti. Karena kan ini kan peluang sebenarnya. Peluang memunculkan, yang paling berat dari partai itu adalah bagaimana memunculkan tokoh. Ya saya hadir sebagai jubir, ya itu ada jalurnya. Ada hadir sebagai presiden partai, ada sebagai sekjen, ada sebagai bendahara, ada sebagai ketua DPP. Nah corong-corongnya harus banyak sehingga nanti kan seleksi alam. Oh mana yang kira-kira disukai masyarakat? Misalnya saya nggak suka nih yang gayanya begini, saya suka yang seini. Misalnya di PKS ada banyak influencer juga ya, yang ketokohan-ketokohannya itu mungkin bisa juga mempengaruhi. Memang dalam risetnya contohnya jubir pun berpengaruh. Kecerdasan jubir, tampilan jubir itu berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Ketum itu berpengaruh. Sekjen berpengaruh mungkin. Ketua pertimbangan atau majelis syuro itu berpengaruh.
termasuk influencer yang bergabung itu berpengaruh. Jadi memang ada banyak variabel, tapi kami melihat memang sekarang belum ada pembicaraan khusus tentang bagaimana 2029. Kita lagi konsolidasi, kita lagi evaluasi persiapan pergantian pengurus. Ya, kalau nanti kepengurusannya berkelanjut, mungkin akan ada strategi baru. Kalau berganti ada strategi baru. Tapi partai-partai saya kira termasuk PKS hari ini sedang mengkaji. Sejumlah analis politik mengatakan begini, sebaiknya partai-partai yang ada sekarang, bukan sebaiknya sih, rasanya untuk 2029 partai yang bergabung sekarang di pemerintah itu kayaknya akan pragmatis untuk kembali mendukung Prabowo Gibran gitu ya. Karena apa? Karena nggak mungkin lah menang melawan incumbent, karena kan yang difikirkan, yang diperhitungkan kan banyak ya, nggak hanya sekedar wah yang penting kan kader kita maju kan gitu. Terutama faktor logistik ya kan itu masalahnya. Nah, dan juga sejarah di Pilpres kita belum ada yang pernah mengalahkan incumbent kan begitu. Nah, jadi pertempurannya untuk yang PT 0% ini sebenarnya bukan 2029 tapi 2034 ketika incumbent sudah nggak ada. Apakah PKS akan ikut alur berpikir seperti itu? Ya, makanya sekarang PKS sedang menyiapkan tokoh-tokoh muda, anak-anak muda ya. Kemarin sudah dipraktekkan ada belasan anak muda dan alhamdulillah dapat tuh sekitar 7 atau 8 orang yang under 40 ya, di bawah 40 tahun ya. Ini juga menjadi peluang. Mereka mendapat privilege nomor urut khusus ya kan. Kemudian kita support benar-benar dan jadi. Dan memang keseriusan pemimpin PKS saat ini sangat penting untuk bagaimana menyiapkan generasi ke depan. Dan ini kan sudah mulai diwarnai sekarang, ada Khalid, ada Idrus Al-Jufri, ada Ismail Bakhtiar, ada Gamal bin Said, itu muda-muda semua. Itu termasuk Iqbal sendiri ya? Termasuk Iqbal, tapi yang beruntung. Dapilnya dapil neraka katanya. Dan mereka dapat support khusus dari Perhati. Ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin PKS sebenarnya sudah berpikir tentang regenerasi ke depan. Dan sekarang pun kita juga melihat di pergantian pengurus memang anak-anak muda juga akan mendapatkan prioritas. Dan ini juga saya lihat di partai lain juga mulai kesadaran itu. Karena pemilih pemula sangat banyak, kemudian juga keberlangsungan partai politik itu juga sangat tergantung kepada regenerasinya. Dan kita melihat tokoh itu ya memang bisa diciptakan. Jadi dalam teori kepemimpinan ada yang bahwa pemimpin itu katanya dilahirkan, tapi ada teori mengatakan bahwa pemimpin itu didesain, disiapkan. Itu sangat mungkin. PKS kayak yang kedua ya, disiapkan. Dua-duanya sebenarnya. Cuma ada orang yang punya talent juga dan bisa disiapkan. Jadi ini menjadi penting bagaimana kita melihat bahwa PT 0% ini adalah peluang. Sekaligus tantangan ya. Tantangannya apa? Tantangannya nanti kalau aturannya itu membuat semua orang bisa maju, ya itu juga kacau walau gitu ya. Tapi kami melihat sebagai partai yang lahir di era reformasi, ini adalah sebuah jalan baru yang mungkin bisa membuat kualitas demokrasi Indonesia lebih baik. PKS berarti sekarang ini belum merasa perlu mengambil sikap ya bahwa kami akan mencalonkan sendiri atau bergabung atau gimana? Belum mengambil sikap ya? Belum. Saya kira ini tentu saja kan setiap partai punya strategi, dan strategi itu nggak mungkin diungkap ke publik. Karena kan kalau bersikap sekarang kan pilihannya masih bergabung apa enggak? Yang jelas kita dalam perpolitikan sejarah ya memang dengan Pak Prabowo itu ya beliau sendiri selalu mengatakan kita ini bukan sekutu tapi segajah. Begitu dekat sejak dulu, cuman di 2019 kecil ya kan? Itu tidak bertemu saja pilihannya. Jadi memang ya biasa dalam politik. Ya sebagaimana dulu Pak Anies mendukung Jokowi, lalu sekarang dia bertentangan dengan Jokowi ya. Tapi ya itu semuanya adalah sunatullahnya. Cuma ada jalannya lah. Memang kalau dari sisi chemistry dan kedekatan antara PKS dengan Presiden Prabowo itu sudah nyata ya kan. Betul. 2 kali Pilpres dari 2014, 2019 PKS adalah pendukung dari Pak Prabowo. Di saat Prabowo dibully, dihujat, ya kita yang pasang badan waktu itu. Betul. Dan itu ada banyak rekam jejak digitalnya. Jadi hubungan PKS dan Prabowo itu bukan baru-baru. Artinya ini adalah sudah sahabat lama ya dan perbedaan pandangan-pandangan yang berbeda ya dalam politik itu biasa. Tapi kali ini ya kami melihat ini adalah
peluangnya Pak Prabowo untuk mewujudkan mimpinya, dan itu kan sejak lama kita membangun visi misi bersama kan, Ya. bagaimana Indonesia ke depan. Nah, Presiden PKS sendiri kan Buya Ahmad Saidju kan sebenarnya juga punya peluang ya, walaupun kemarin waktu pilkada juga kurang beruntung ya kan, tetapi kan nggak boleh kata menyerah. Kan? Nggak, makanya perjuangan Pak Prabowo, perjuangan Anwar Ibrahim, nah ini bisa jadi inspirasi kepada semua pihak bahwa ya dalam politik itu bisa mati berkali-kali, bisa hidup berkali-kali. Politisi itu. Mungkin hari ini dia mati, tapi suatu hari bisa hidup lagi dia. Ada yang mati hidup. Tapi ada yang hidup terus dia. Iya. Nah, selama PKS bergabung ke pemerintah, memang kalau dilihat dari sisi chemistry, Mas, sebenarnya nggak ada masalah antara PKS dengan Pak Prabowo. Istilahnya ya bukan lagi sekutu ya, segajah. Gitu. Nah, artinya apa? Untuk 2029, penghapusan ambang batas presidensial plus 0% ini bagi PKS juga sebenarnya ya nggak ada pengaruhnya juga, ya kan? Karena kan toh pertarungan sebenarnya untuk memanfaatkan ya keputusan MK itu bukan untuk 2029, tapi 2034. Itu baru pertarungan. Artinya mempersiapkan kader-kader muda PKS untuk bertarung di 2034 rasanya cukup banyak waktu. Cukup banyak, sangat mungkin, dan PKS saya lihat potensi cukup besar. Kader-kader yang ada sekarang ya, tinggal tadi kan, tapi kita punya kesungkanan. Kadang-kadang gitu, karena kalau di partai lain kan, kita di dalam politik itu kalau terlalu maju susah juga. Jadi dia harus ada kesepakatan dulu. Oke, kita akan ajukan si A si B. Karena kalau dia maju sendiri tanpa izin, tanpa endorse dari pimpinan juga akan dianggap aneh juga gitu loh. Makanya di politik saya kira segala kemungkinan bisa terjadi, tapi tugas para politisi adalah bagaimana dia menyampaikan apa yang terbaik pada dirinya, citranya yang terbaik. Nanti kan survei akan membaca, scientific approach-nya akan ada gitu. Oh, surveinya bagus. Oh, si ini disukai, ini nggak disukai. Yang tentu saja akan dipilih yang disukai. Makanya para politisi harus berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerjanya. Bukan lagi sungkan nih, nggak enak nanti dikira ria. Bukan begitu lagi. Dia harusnya bisa menunjukkan kinerja terbaiknya. Nah, saya ingin bertanya ke Iqbal itu tentang faktor Anies Baswedan di PKS, ya kan? Banyak rumusan di masyarakat sebenarnya yang membesarkan Anies itu adalah PKS. Tetapi di sisi lain, timnya anak abah ini mengatakan, atau influencer atau buzzernya anak abah ini mengatakan, sebaliknya gitu loh, ya kan? Nah, dalam konteks PT 0% ini, ya kan kemarin Pilpres kemarin kan PKS kan pendukung Anies ya kan, 01 ya. Nah, kira-kira faktor Aniesnya akan berulang nggak untuk 2029? Ya saya kira memang yang namanya hipotesis ya, semuanya mungkin karena orang yang merasakan langsung. Mereka melihat kekalahan di beberapa tempat karena faktor Anies misalnya, karena tidak mendukung Anies. Tapi di satu sisi ada daerah-daerah yang memang di situ basisnya Anies, kita menang banyak juga. Contoh di Sumatera Barat. Anies di situ menangnya 70%, PKS menang hampir 80%. Pileknya? Oh, pilpresnya? Pilgubnya? Pilgubnya. Itu ya kan berarti di Sumatera Barat tidak berlaku teori ini. Oh, oke. Mungkin berlaku di Jakarta atau Jawa Barat misalnya. Jadi kita untuk pilkada tidak bisa mengeneralisasi bahwa kekalahan itu karena faktor satu tunggal. Tadi Sumatera Barat ini unik gitu. Basis Anies, ya kan? Tapi kita bisa menang lebih dari Anies. Jadi teorinya apa sebenarnya? Teorinya bahwa ketokohan kader PKS lebih tinggi dari ketokohan Anies di Sumatera Barat. Oh. Itu. Tapi tidak berlaku di daerah lain gitu kan. Tapi DPP PKS mendengarkan teori seperti itu ya? Ya kita tentu saja menyadari. Saya sendiri juga ketika saya membawa PKS, contohnya tadi kalau saya maju kalah, ya mungkin banyak faktor. Tadi mungkin termasuk faktor PKS tidak memilih Anies, mungkin ada. Tapi di Buya tidak berlaku. Buya di Padang aja menangnya 80% lebih. Gitu. Menangnya total 77%. Anies menang 69% kan. Lebih besar Buya ya kan? Artinya kan banyak variabel gitu. Karena calon cuma 2 dan calon Buya mungkin tidak dianggap lemah, tidak sebanding gitu. Karakternya jauh.
Jadi kan banyak variabel gitu. Kita nggak bisa mengatakan satu variabel. Di Jakarta mungkin ada faktor Anies misalnya. Tapi pertanyaannya, jauh sebelum ada Anies, PKS itu udah menang di Jakarta. Sudah pernah menang. Nggak salah 2004 nggak salah ya. Udah pernah menang. Dan artinya apakah iya kemenangan satu-satunya variabel karena Anies? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Karena kami sudah pernah menang tanpa Anies gitu loh. Jadi menganalisa datanya itu harus komprehensif. Tapi kan waktu itu Anies ini kan belum sehebat yang sekarang. Iya. Ketokohannya, elektabilitasnya, ya kan? Nah, bagaimana unsur timing ini, ya kan? Ya, saya kira buat Mas Anies tentu saja sebagai tokoh yang sudah ditokohkan yang karena sejak awal diajukan PKS ya. Kan kalau tanpa partai nggak bisa juga kan. Ya kan kader-kader PKS juga yang awalnya memunculkan gitu kan. Jadi memang inilah hubungan antara partai dan tokoh ini. Dia di satu sisi tokoh ini tanpa partai dia nggak akan bisa. Tapi ketika tokoh ini sudah besar, dia bisa mengalahi partai. Sebagaimana Jokowi dan PDIP gitu kan. Akhirnya rame sekarang iya. ya kan. Jadi kan memang kita ingin ke depan makanya orang yang maju dibesarkan partai itu juga dia harus memiliki jejak kaki yang kuat di partai. Sehingga terasosiasi gitu. Ya kayak Buya 80% kemenangan di Kota Padang aja atau Sumatera 77%. Tapi memang kita ketua DPRD. Artinya apa? Ketokohan Buya berdampak kepada elektabilitas partai gitu. Nah, memang tokoh-tokoh lokal itu tanpa disadari juga pengaruhnya kuat. Jadi tidak semua daerah itu berdampak dari politik nasional. Ya, dan ini terus saja masyarakat yang emosional mungkin melihat ini PKS gara-gara karena Anies misalnya. Tapi tadi contoh di Sumatera Barat ini agak unik gitu loh. Gimana kita membaca datanya ini? Kalau saya menyadari faktor ada, pengaruh ada pasti ada. Berarti klaim bahwa 2029 nanti, pemilu 2029, perolehan suara PKS diprediksi akan merosot karena Anies akan mendirikan partai sendiri. Iya. Ya kan kita sudah mendengar nih. Iya. Ada partai perubahan nih, partai baru. Tapi Anies masih mengaku saya tidak ada di situ. Ya kan? Modus lama, ya kan? Ada juga ormas mau berdiri. Ormasnya Anies. Nah, artinya begini, Bang. Anies sudah ingin punya kendaraan sendiri. Ya, artinya mungkin masa pendukung Anies yang selama ini adalah basisnya PKS akan bermigrasi. Iqbal, sepakat nggak dengan klaim itu? Ya, itu kan hipotesis. Hipotesis bahwa ketika Anies berpartai maka PKS akan berkurang. Logikanya ya, tapi pada faktanya belum tentu. Karena faktor pemilihan itu bukan hanya itu satu-satu variabelnya. Bukan hanya faktor ketumnya tadi. Ada bagi faktor kondisi di masyarakat, ada faktor calon-calon yang ditampilkan. Boleh mungkin Pak Anies misalnya, tapi yang calonnya nggak layak misalnya di masyarakat, nggak dikenal misalnya. Belum tentu bisa juga. Ada banyak orang yang punya uang banyak, nggak bisa. Abang tahu lah partai mana, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena banyak variabel dalam pemilu legislatif, banyak variabel. Faktor ketokohan calon-calonnya, ya. PSI kemarin kurang banyak apa amunisinya, balihonya di mana-mana, ya kan? Tapi nggak bisa juga. Bawa Pak Jokowi nggak bisa juga. Makanya banyak hipotesis. Tapi bagi saya, bagi kami di PKS, bahwa tugas kami bekerja. Nah ini dia. Kita bekerja terus. Sampai saat ini kader-kader PKS, anggota Dewan PKS kerja terus tanpa melihat ini mau pemilu atau enggak. Jadi nggak akan terganggu nih sinyalemen atau hipotesis anggap begitu ya. Kalau bahasanya Iqbal kan hipotesis bahwa Anies akan memiliki kendaraan sendiri. Nggak akan mengganggu kinerja atau kebesaran PKS. Yang selama ini katanya PKS besar karena Anies. Ya kan kita belum melihat bagaimana respon masyarakat. Nah, ini kecuali udah deklarasi baru kita hitung. Jadi dalam politik ini sebenarnya pendekatan saintifik ini penting juga kita bicara logikanya. Kan? Yang hadir berapa deklarasinya itu pengaruh siapa aja tokoh yang bergabung itu juga berapa lama mereka kuat membangun basis. Tapi bagi kami itu sah-sah saja. Itu hak setiap orang untuk membuat partai, bergabung. Tapi hubungan kami sama Mas Anies sangat baik. Komunikasi sangat lancar ya. Dan itu wajar saja perbedaan pandangan di tengah jalan. Ya itulah politik. Ya hari ini kita berseberangan, suatu hari bisa berkawan.
Tapi kuncinya jangan baper. Nah, itu aja. Kita harus saling silaturahim, ya, saling menjaga. Nah, daripada Anies membuat partai baru yang terus terang, kita sadari syarat untuk bisa partai baru kemudian menjadi peserta pemilu itu, waduh, luar biasa, nggak mudah, ya kan? Daripada dia membuat partai baru, kenapa nggak di suggestion ya, disarankan, dibujuk atau apalah ya, untuk jadi kader PKS aja, toh. Iya. Tinggal sublimnya kan sudah menyatu nih, chemistry sudah ada. Betul. Ya, tapi memang ini kan pilihan. PKS sejak awal sudah memberikan opsi-opsi itu sebenarnya ketika akan bergabung dengan Pak Soebul Iman di DKI Jakarta. Tapi kan kita nggak bisa memaksa orang bergabung. Tapi kan partai juga punya hak untuk mencalonkan, tidak mencalonkan, kan itu aja. Makanya PKS konsisten kok. Kami konsisten bahwa sejak awal kami mendukung Mas Anies. Ketika beliau didepak Pak Jokowi, kita dukung. Ya, itu kan harga yang sangat mahal sebenarnya. Pada waktu itu kami punya calon yang kuat, ada Pak Mardhani, ada pimpinan-pimpinan teman-teman di Jakarta, DPRD. Tapi ya udah, itulah PKS, berjiwa besar, berlapang dada, ya, memberikan ruang itu kepada orang yang mungkin baru dia kenal, baru bergabung. Itu kan seharusnya ini dihargai yang luar biasa gitu loh, kenangan yang luar biasa gitu. Ada orang baru didepak dari kabinet, lalu diusulkan jadi gubernur DKI. Gitu, bayangin Bang, ya, di gubernur DKI itu kan nggak mudah itu, dan menang gitu loh dengan keringat jasa kader. Ya, artinya bukan begini, Bang. Dilihat dari konteks itu sebenarnya Anies itu berhutang besar ke PKS. Itu yang harusnya disampaikan. Iya kan? Tanpa dukungan PKS dan Nasdem, iya, ya kan? Plus PKB kemudian datang, iya. Anies kan bukan capres saat Betul, ini. karena mendukung. Kok dia kemudian bikin partai baru gitu loh? Gimana perasaan PKS? Kalau itu nggak masalah menurut kita, itu wajar saja. Itu nggak masalah. Karena bagi kita sebagai partai kader, bahwa sejak awal kami tidak bergantung kepada tokoh. Kami bergantung kepada sistem. Ya, saya masuk PKS itu sejak SMA. Sejak SMA bergabung, ya kan, dari rohis-rohis di kampus. Kemudian ketika saya sekolah di luar negeri, saya bertemu dengan tokoh-tokoh PKS, lalu saya pulang jadi pengurus DPP, awalnya jadi anggota biasa, lalu menjadi ketua departemen, lalu menjadi staf khusus sampai jadi jubir. Itu kan kematangannya luar biasa itu, nggak mudah gitu. Dan itu juga harusnya dirasakan oleh siapapun yang ingin bergabung gitu. Sehingga bukan hanya bawa gelar nih, bukan hanya bawa uang. Karena saya kaya, saya langsung jadi pimpin, nggak bisa di PKS. Karena ini adalah sistem kaderisasi yang dibuat. Makanya kokoh dia. Hujan badai tergantung oleh tidak bergantung. Person seperti Anies pun nggak akan tergantung. Nggak tergantung. Sehebat pun Anies diglorifikasi. Ya, saya ke depan bisa jadi akan ada Anies baru nanti. Muncul lagi nanti. Asal ada aja partai yang mengusung, pasti adakan aja. Karena tadi bisa diciptakan kok. Tapi kan mendesain sosok seperti Anies itu, ya kan nggak mudah juga. Anies kan kesannya ya kan yang dilihat oleh publik ya, khususnya oleh para simpatisannya Anies adalah tokoh intelektual, ya kan, tokoh agama, ya kan, bahkan dianggap juga wah ustadz atau buya atau apa kan gitu loh. Nah, terus juga memang punya pengalaman memimpin dan seterusnya, mantan rektor, mantan menteri, ya kan. Nah, mengkader atau mendesain, yang menyiapkan tokoh-tokoh muda baru pengganti Anies kan butuh waktu lama. Pengalaman saya berinteraksi dengan pimpinan, sebenarnya potensi-potensi pemimpin PKS itu banyak. Cuman mereka ini malu. Sahwat politiknya tidak. Ya karena tadi ada rasa yang diciptakan, dididik. Kita dididik itu untuk tidak terlalu ingin banget gitu lah. Ya kalau tidak diperintah tuh enggak gitu lah. Padahal amatan saya tuh banyak tokoh-tokoh yang bisa di-create seperti Mas Anies ya. Banyak ya? Banyak menurut saya. Tapi kita tuh dibangun citra partai itu adalah partai kader yang dia itu tidak nafsu gitu, nggak nafsuan dia gitu. Kalau tidak diperintah tuh jangan gitu, kira-kira gitulah. Nah, tapi lagi-lagi ini kan hipotesis ini boleh aja berkembang. Ya. Yang membuktikan nanti kan hasil. Apakah PKS setelah tidak mendukung Mas Anies akan terpuruk atau malah sebaliknya rebound. Itu bisa terjadi. Atau standar biasa-biasa aja. Karena kan pemilih ini kan berubah. Pola pikir berubah. Informasi berubah.
Dan itu saja nanti akan terjadi kematangan. Masyarakat akan memahami, oh iya ya PKS kok established, kok mereka tetap bencana, kok tetap hadir ya. Walaupun mereka kita maki-maki, kok mereka ada kebakaran, mereka terdepan ya. Ya karena memang sesungguhnya sunatullah politik itu, kata guru saya Pak Idet Nur Wahid, seperti Rasulullah. Berdakwah, menjadi anggota DPR itu kata beliau, membantu seperti Rasulullah. Datang ke tempat orang miskin, bantu, ya dakwah, ajak, ya kan, apa yang kita advokasi itu pekerjaan sunatullah para ulama, para nabi gitu. Dan itu nggak ada sesuatu yang harus kita sesalkan kalau suatu ternyata orang yang kita bantu selama ini ternyata nggak mau milih kita gitu loh. Kita udah dapat pahalanya. Itulah paradigma PKS tentang politik itu, bukan sekedar kamu nggak dukung saya, kamu nggak saya bantu, tapi kita menebar rahmatan lil alamin. Nah, kalau sepengalamannya Iqbal kan cukup dekat ya selama Pilpres kemarin dengan Anies ya kan. Nah, kira-kira mungkin nggak Anies kemudian daripada bikin partai, udah deh, saya mau, tapi kalau jadi presiden PKS misalnya kan kita boleh bicara misal, karena kan ketokohannya sudah nasional, bahkan nomor 2 terbanyak raihan suara pilpresnya, ya kan ini modal yang nggak sedikit ini, Mbak. Kalau misalnya ada tawaran itu di tahun 2027, 2028 misalnya gitu, itu bukankah satu pilihan sebenarnya? Ya kalau saya lihat ADRT dan sistem yang dibangun para senior di partai tidak mungkin. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Harus dari bawah. Ya. Oh. Nggak mungkin. Even di toko besar. Ya. Oh. Karena kita memiliki ADRT. Syarat untuk jadi presiden partai itu panjang syaratnya. Oh. Ya, jadi ini memang pelajaran penting bagi siapapun ya ingin menjadi tokoh ya. Memang dia harus bisa merasakan bagaimana penderitaan para kader ini membangun. Saya bayangin Mas, saya sejak kuliah di UIN ya, saya baru datang pemilu 2019. Saya pasang bendera, saya jadi saksi di TPS. Yang itu zaman dulu tuh nggak ada pakai dibayar, nggak ada makan siang datang. Karena memang passionnya ya? Karena tugas. Tugas ini tugas dia. Malah. Sebagai kader, tugas. Standby kita sampai kita ke kecamatan, kita pantengin itu kertas suara itu. Ya kan? Dan itu kan nggak mudah. Jadi saya sampai jadi pengurus ranting pernah, pengurus cabang pernah. Itu kan perjalanan panjang gitu. Nah, tiba-tiba datang lalu jadi pimpinan, itu saja ya dalam politik bisa terjadi. Tapi kalau melihat sistem yang ada sekarang, ADRT yang ada sekarang, ya selagi tidak ada perubahan nggak bisa. Apa karena itu barangkali Anies tidak berminat untuk bergabung ke PKS karena tidak tersedia bagi Anies ruang untuk ada di level puncak? Wallahu alam, tapi saya kira Mas Anies nggak gitulah. Beliau saya kira juga memahami. Karena bergabung dengan PKS ini kan interaksinya sudah lama lah. Kenal Pak Sohibul Iman sejak sesama rektor. Ya. Saya pun ketika di Paramadina beliau jadi rektor, saya jadi dosen biasa. Jadi ini memang perjalanan hidup aja, dinamika. Tapi yakinlah, saya yakin nanti akan ketemu juga satu hari. Makanya dalam politik kalau benci jangan benci sekali, kalau sayang jangan sayang sekali. Karena terlalu sakit ya. Iya, karena satu hari yang kita benci bisa kita sayang, satu hari yang kita sayang satu hari bisa kita benci. Nah, komentar PKS, bukan komentarnya Iqbal, komentarnya PKS ketika nanti benar Anies bikin partai dan jadi presiden partai di partai barunya. Ya saya kira ahlan wa sahlan saja, bagus-bagus saja bagi demokrasi, sah-sah saja, hak azazi setiap manusia, setiap orang, tapi silaturahim tetap dijaga. Karena sebenarnya kalau kita lihat pemilih Anies dulu, pemilih Prabowo dulu sebenarnya. Oh, pemilih Anies, pemilih Prabowo. Iya dulu ketika Prabowo Jokowi kan. Itu analisis PKS itu ya? Pada faktanya begitu kan. Oh, oke. Pemilih Anies ini dulu adalah pemilih Prabowo di 2019, ya kan. Lalu ada tokoh baru, ya, termasuk ketika PKS tidak mendukung Pak Prabowo, ya, ada tokoh baru, ada tawaran baru lah kira-kira. Jadi saya kira swing itu sangat mungkin, karena orang pernah suka, ya kan. Lalu ada baru, bisa jadi balik lagi gitu. Jadi makanya kita sebagai partai politik ya melihat hubungan dekat dengan Pak Prabowo, ya hari ini kita mensupport beliau untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi ketika PKS hari ini sampai 2029 ada di koalisi pemerintah bersama Presiden Prabowo, kemudian Anies membuat partai sendiri,
ya dengan asumsi tadi bahwa pendukung Anies itu adalah sebenarnya pendukung Prabowo. PKS tidak merasa khawatir dengan partai baru yang akan dibikin Ya, Anies. statement itu saya sampaikan menunjukkan bahwa sebenarnya perubahan pemilih itu biasa. Suka pindah lagi, balik lagi. Itu biasa. Karena Tidak mengkhawatirkan ya? nggak mengkhawatirkan. Karena tadi faktor politik ini banyak, bukan tokoh saja. Tokoh iya, tapi ada faktor lain. Ya, bukan hanya uang saja. Ada banyak orang punya uang nggak pernah menang partainya. Tapi nanti pemilihan calegnya, kan, kemudian juga bagaimana citra medianya, siapa saja tokoh-tokoh yang bergabung, termasuk logistiknya, ini berpengaruh. Ya, karena tadi memang sebenarnya kehadiran pemilih Mas Anies termasuk PKS sejak itu, waktu itu adalah merindukan perubahan, gitu loh. Dan perubahan itu kan saat ini kita lihat bisa kita wujudkan kalau kita bisa bergabung dalam kekompakan, kekuatan yang bagus, yang bersama, yang bisa membuat Indonesia lebih baik. Nah, berarti kalau kemudian Anies memang mendirikan partai dari Ormas, kemudian dia menjadi partai pada tahun depan barangkali, PKS merasa bahwa itu bukan ancaman, basis-basis PKS tidak akan bermigrasi secara signifikan. Karena begini, ada sebuah strategi campaign, mungkin soft campaign ya, dengan mengidentifikasi nama kelompok. Kan sekarang julukannya kan anak abah. Iya kan? Itu kan mencoba untuk lari dari bahwa Anies bukan PKS. Jadi anak abah. Itu kan suatu strategi penamaan yang sebenarnya ada tujuannya sebenarnya supaya jangan lagi Anies ini teridentifikasi sebagai bagian dari PKS. Makanya dikasih nama anak abah nih, simpatisannya Anies. Gimana komentar Mas Iqbal? Itu sah-sah aja strategi ya. Tapi bagi kami melihat bahwa anak abah, anak siapapun itu, ya kan, dalam memilih pasti ada rasionalitas. Karena suka cinta itu tanpa ada rasionalitas susah juga. Gitu. Ya, kayak saya juga dihujat juga kan sebagai jubir Mas Anies, sebagai jubir PKS. Wah ini nggak konsisten segala macam. Kenapa Anies nggak didukung ya? Termasuk ketika di Padang juga banyak sekali pertanyaan itu. Tapi itulah politik gitu. Kita nggak bisa hitam putih gitu. Apalagi kayak kita hanya masih juru bicara ya. Semua keputusan pimpinan kita taat. Kalau pimpinan sudah mengatakan, ya kecuali partainya kita punya sendiri, kita bisa mengubah keputusan itu. Tapi dalam politiknya harus dalam organisasi. Siapapun dia, ketika dia menjadi anggota, maka dia punya pimpinan. Dan pimpinan yang mengambil keputusan. Mau pindah partai mana begitu juga ceritanya gitu loh. Makanya saya melihat bahwa Indonesia hari ini memerlukan demokrasi yang tidak berbiaya tinggi. Kenapa? Karena kami melihat berbiaya tinggi akhirnya kita lupa dengan pembangunan fisik, lupa dengan pembangunan mental. Yaitu memerlukan biaya besar. Dan kami sedang mengkaji, walaupun tadi pimpinan sudah mengeluarkan statement, kami setuju dengan pendapat Pak Prabowo tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tapi kita akan carikan formula jalan tengahnya yang lebih baik. Artinya tidak mematikan demokrasi, tetapi tetap mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Nah, berarti memang ketika MK kemudian sudah menerbitkan keputusan PT ini 0%, dan Anies kemudian merasa, wah ini peluang saya, dia akan bikin partai. Pada saat 2029 nanti, PKS tidak merasa Anies adalah ancaman untuk sebagai pesaing untuk meraih posisi kursi di kepresidenan. Itu bukan ancaman. Ya, saya kira perubahan ataupun peluang terjadinya migrasi pemilih itu mungkin saja. Tapi kan kami sebagai partai politik memiliki inovasi. Bisa jadi memunculkan tokoh baru yang mungkin setara atau lebih hebat ataupun lebih baik, ya kan? Nanti akan ada itu dalam politik. Satu hari kan akan ada Anies baru juga ke depannya. Karena tadi kita memang kerinduan tentang perubahan itu sangat mungkin. Tapi lagi-lagi dalam politik bahwa kita harus bisa melihat segala apapun yang terjadi kita siap. Mau perubahan undang-undang siap, mau polanya begini siap, mau munculkan tokoh oke. Tadi saya katakan di PKS itu ada gitu loh. Cuman tadi lagi kita ini karakternya dibangun adalah karakter yang memiliki akhlak yang utama, sehingga kesungkanan itu penting menjadi salah satu jadi ya positif
satu sisi positif. Walaupun ada orang bilang ada sisi negatifnya, akhirnya nggak ada tokoh nih gitu. Iya, kesimpulannya rasanya seperti itu, Bang. Iya. Bahwa 2029 ini untuk level maju di Pilpres ya memang Indonesia agak miskin tokoh ya. Betul. Karena apalagi siapa sih yang berani melawan incumbent? Bukan siapa berani melawan Iya. Prabowo ya, Iya, tapi siapa sih yang berani melawan incumbent dengan dukungan besar dari partai koalisinya saat ini kan. Betul. Dan saya pikir Anies pun rasanya kalau toh dia mendirikan partai ya kan juga berpikir nggak hanya sekali, mungkin berpuluh kali ya untuk maju Pilpres, dan itu pun belum tentu mudah ya, belum tentu bisa ya. Karena syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu itu kan, belum lagi kalau mengingat MK memberikan kesempatan kepada DPR untuk melakukan rekayasa konstitusional. Iya. Bisa jadi orang menerjemahkannya mempersulit partai peserta pemilu. Iya, tadi adalah membuat calon yang berkualitas lah dengan kriteria dan lain-lain. Tapi tadi lagi-lagi melihat tadi kalau kita lihat partai-partai baru ya yang ada sekarang, kurang apa mereka? Kuat, tapi nggak bisa, nggak mudah. Nggak mudah. Ada dengan cara membajak calon lain ya kan dari partai lain, alat partai lain, ada dengan coba dengan branding luar biasa, susah juga. Karena tadi syarat pertama tadi memenuhi struktur se-Indonesia itu memerlukan biaya yang besar, nggak mudah. Tapi lagi-lagi bagi kami bertambahnya partai ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih hidup nih. Makanya PKS sudah menyiapkan tokoh-tokoh mudanya, menyiapkan juga strategi ke depan. Ya ini tentu saja memerlukan tahapan-tahapan. Saya kira 4 tahun ke depan ini masih panjang lah ya, dinamis perubahan-perubahan itu. Oke, terakhir closing statement. Ya, saya kira hari ini saya merasa bersyukur diundang di ruang konsensus Bang Budi ya. Karena saya selaku orang yang hari ini melihat langsung demokrasi kita, bahwa pilkada bagus, pemilihan langsung bagus, tapi bagaimana caranya sehingga uang tidak satu-satunya jadi variabel. Kenapa? Karena yang terjadi faktanya hari ini, pemilu kita berbiaya mahal. Untuk pilkada, kepala daerah bisa sampai 50 miliar. Padahal itu kalau membangun jalan di sebuah kota, itu udah licin semua. Tapi hari ini masyarakat kita masih kena banjir, ekonominya susah, banyak terjerat pinjol, dan ini tentu saja memerlukan sebuah pemikiran. Bagaimana demokrasi ke depan tetap berkualitas, tapi lagi-lagi dengan biaya yang lebih efisien. Hari ini kita melihat perkembangan politik kita saat ini berjalan dengan baik. Ya, kepemimpinan Pak Prabowo berjalan dengan baik, dan kita melihat tentu saja nanti akan ada dinamika menjelang pemilu. Tapi kami sebagai partai politik PKS tentu saja siap melewati hujan badai. Karena orang yang pernah kena hujan badai tidak takut lagi dengan hujan rintik-rintik. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Masih juru bicara ya sampai sekarang ya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita sudah berbincang dengan Muhammad Iqbal, juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera yang baru saja ya kan kalah dalam pilkada wali kota. Tetapi yang menariknya adalah saya baru kali ini bertemu dengan calon wali kota ya kan, yang kalah tapi happy, bahagia ya kan, nggak baperan gitu loh. Ini pelajaran. Sebaiknya tokoh-tokoh atau politik yang berkontestasi kalah menang hal biasa, kegembiraan adalah hal yang utama. Demikian perbincangan kami, semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.